Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1071, ada seseorang di langit. Scarface melemparkan tongkat kayu kecil di tangannya dan berkata, sudah hampir waktunya, cepatlah. Aku tidak ingin melayanimu. Ayo pergi. Dia kemungkinan adalah pemimpin kelima orang itu, dan 4 orang lainnya mengikutinya. Begitu mereka pergi, orang-orang dari suku lain mulai mencemooh. Ayo, ayo, biarkan Dewa Perang Sia berlatih keras. Hahaha, kurasa kita harus tinggal. Kudengar Dewa Perang Sia lebih muda dari kita. Tidak hanya tubuhnya bagus dan lembut, dia juga tampan. Kita harus menyambutnya dengan tinju besi dan biarkan dia merasakan antusiasme kita. Tidakkah kalian semua setuju? Hahaha, dia disambut dengan tawa liar yang tak terhitung jumlahnya. Untuk apa? Ayo kita semua pergi dan biarkan Dewa Perang Sia menangis dan memohon kita untuk kembali. Bukankah itu lebih baik? Benar juga. Ayo kita pergi minum anggur. Setelah itu, kita akan kembali dan melihat apakah Dewa Perang Sia menangis atau tidak. Sambil tertawa, orang-orang dari berbagai suku pergi satu demi satu, 1000 orang berjalan dengan anggun di sepanjang satu-satunya jalan resmi menuju kota surga selatan. Tiba-tiba, seorang pemuda bermata tajam memperhatikan sebuah titik hitam kecil di atas kepalanya yang semakin membesar. Hei, hei, sepertinya ada yang melompat turun dari awan. Dia menarik lengan baju pemuda di sebelahnya. Yang terakhir tertawa dan berkata, kamu pasti mabuk. Bagaimana mungkin seseorang bisa melompat turun dari awan? Bukankah kamu akan terbanting ke tumpukan daging kalau begitu? Dia tersenyum, tetapi tanpa sadar mengikuti tatapan temannya. Pada akhirnya, dia tercengang dan berkata dengan ngeri, seseorang benar-benar melompat turun. Berita itu menyebar dari 1 ke 10, dari 100 ke 1000, dan semua orang menatap titik hitam yang terus membesar. Apa itu? Pemuda berwajah penuh bekas luka itu mengerutkan kening. Namun, saat titik hitam itu bertambah besar, semua orang mulai berseru. Ya ampun, benar-benar ada orang yang melompat turun. Kerumunan orang berlarian menuju jalan utama dengan panik, dan ledakan sonik yang memekakkan telinga mulai terdengar di atas kepala mereka. Itu adalah kerusakan gelombang suara yang disebabkan oleh gesekan antara orang yang melompat dan udara. Dan saat semakin dekat, ledakan sonik itu menjadi lebih hebat. Akhirnya, pria itu jatuh seperti meteorit yang menghantam tanah, mendarat di depan mereka. Ledakan, bumi bergetar, dan dengan kejatuhan sebagai pusatnya, 18 retakan setebal lengan muncul di tanah, menyebar ke kaki semua orang. Getaran hebat itu menyebabkan banyak orang jatuh dari kuda mereka dan merintih kesakitan. Awan debu yang mengerikan mengepul ke udara. Ribuan prajurit suku menatap ketakutan pada sosok yang kabur dalam debu. Sosok itu berdiri tegak dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap mereka dengan acuh tak acuh. Seolah-olah mereka telah melihat hantu, yang menyebabkan mereka terkesiap. Baru saja, siapa yang mengatakan akan menyambutku dengan tangan besinya? Xia Qingchen mengangkat kakinya yang terkubur di tanah dan menginjak tanah datar. Berderak, di bawah kakinya, batu seukuran kepala dengan mudahnya diinjak menjadi asap. Ya, itu asap, bukan debu. Para pemuda yang tadinya sombong dan tidak terkendali menjadi tenang dalam sekejap mata. Mereka mundur sambil menatap Xia Qingchen dengan kaget. Kau, siapa kau? Seorang pemuda bertubuh kekar seperti lembu menelan ludahnya. Xia Qingchen tidak berekspresi. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan tenang, kamu yang baru saja mengatakannya, kan? Dia mengulurkan telapak tangan kirinya dan memukul pemuda itu. Jejak telapak tangan berwarna emas dan hitam mengusap bahu pemuda itu. Dia terkejut, tetapi dia merasa itu bukan apa-apa. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, ada apa? Kamu belum makan. Kamu hanya punya sedikit kekuatan dan berani berpura-pura di hadapanku. Kerah bajunya yang terbuka bergoyang ke kedua sisi, dan dia mengangkat leher serta menegakkan punggungnya, seperti ayam jantan yang siap bertarung. Namun, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tak seorang pun di sekitarnya yang memperhatikannya. Mereka semua melihat ke belakangnya. Pemuda itu tertegun sejenak. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat ke belakang. Dengan sekali lihat, kakinya lemas dan ia jatuh ke tanah. Hutan di belakangnya, yang membentang beberapa mil, semuanya tumbang. Di tanah, ada alur sedalam 5 kaki. Tampak seperti ada naga raksasa yang lewat, membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah serangan telapak tangan Xia Qingchen sebelumnya. Hanya dengan satu telapak tangannya,
dia telah menghancurkan separuh hutan. Apakah kamu masih ingin bersaing denganku dalam tinju besi? Xia Qingchen menarik telapak tangannya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Tubuh pemuda itu terus bergetar. Hanya ketakutan yang tersisa di matanya saat dia menatap Xia Qingchen. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya dan menatap yang lain. Mereka yang menatap matanya semua menghindarinya, tidak ada yang berani menatap matanya. Hanya ada satu pengecualian. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya membusungkan dadanya dan berkata tanpa rasa takut, "Jangan coba-coba pamer di depan kami. Kalau kamu punya kemampuan, bersikaplah garang terhadap orang-orang barbar." "Kamu salah paham dengan kata, ganas," kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Saat dia sedang galak, dia ingin darah mengalir seperti sungai, bukan menebang hutan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Scarface merasa sulit untuk menerimanya. Dia berkata dengan bangga, "Suku Zebi kami hanya menghormati Komandan Bai. Kalian semua ingin melatih kami. Teruslah bermimpi. Ayo pergi." Dia berbalik dan pergi. "Berhenti." Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Scarface menoleh dan mencibir, "Apa? Kamu ingin memaksaku berlatih? Sudah kubilang, jangan terlalu banyak berpikir." Xia Qingchen dengan tenang menyela perkataannya. "Aku ingin memberitahumu, jika kau ingin pergi, cepatlah pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanmu." "Kau," wajah Scarface berubah, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam. Dia mendengus. "Kalau begitu, latihlah mereka dengan baik, Dewa Perang Xia." Dia mengulur-ulur waktu kata-katanya, nadanya penuh penghinaan. Namun, keempat sahabatnya dari suku Zebie tidak memiliki keberanian seperti dia. Mereka tidak berani pergi sesuka hati. "Kau mengkhianatiku. Kalau begitu aku akan pergi sendiri," teriak Scarface. Wanita yang tampak gagah berani itu menggertakkan giginya dan berlari ke arah Xia Qingchen. Dia membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan pergi dan membujuknya." Xia Qingchen menatap orang-orang yang tersisa dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara yang kuat, "Belum terlambat bagi kalian untuk pergi sekarang. Setelah pelatihan formal, siapapun yang pergi tanpa izin akan dianggap sebagai pembelot dan akan dihukum berat oleh hukum militer." Kata-katanya yang dingin tanpa ampun menyentuh hati mereka. Beberapa pemuda yang arogan saling memandang dan meninggalkan kerumunan. "Dia lebih muda dari kita, apa yang bisa dia latih pada kita?" Mereka bergumam satu sama lain. Tidak lama kemudian, beberapa orang lagi keluar. "Saya pikir kita mungkin dilatih dengan keterampilan canggih yang telah dipelajari oleh Korps Penjaga Kota Liangsu, bukan? Saya tidak mau repot-repot belajar dari cacing-cacing itu." Tak lama kemudian, hampir 100 orang pergi. Namun, mereka tidak pergi jauh. Mereka hanya menonton dari kejauhan. Suruh saja orang-orang suku itu tetap tinggal. Mari kita lihat apakah mereka akan menyesalinya nanti. Sekelompok orang bodoh, apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa belajar sesuatu? Saat suaranya memudar, Xia Qingchen berdiri di depan sekelompok orang dan berkata, "Dalam 10 hari, kalian hanya perlu mempelajari 2 hal. Pertama, dengarkan perintahku. Kedua, teknik bela diri tingkat tinggi. Apa?" Begitu dia mengatakan hal itu, seluruh 900 orang tercengang, tidak mempercayai pendengaran mereka. Teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam adalah teknik bela diri mendalam yang hanya bisa dipelajari oleh keluarga besar. Orang-orang dari suku tersebut bahkan tidak bisa menyentuh teknik bela diri tingkat menengah. Sekarang dia tiba-tiba mengatakan bahwa semua orang ingin mempelajari teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam, tak seorang pun akan mempercayainya sedetik pun. Ini terlalu palsu. Maaf saya terlambat. Saya akan bekerja lebih keras besok. Bab 1072, kamu dipecat. Itu, Xia Qingchen, kamu menggertak kami karena kami tertinggal dan berbohong kepada kami, kan? Seorang pemuda botak mengungkapkan pikiran di hati semua orang. Ekspresi Xia Qingchen tampak tenang. "Jika aku berbohong kepada kalian, apa yang akan aku dapatkan sebagai balasannya? Mereka adalah sekelompok orang dari pasukan yang tertinggal. Mungkinkah Xia Qingchen masih menginginkan sesuatu dari mereka? Dia menipu kita untuk berlatih." Pemuda botak itu menyadari bahwa Xia Qingchen masih bisa dianggap masuk akal, dan keberaniannya pun tumbuh sedikit. "Hehe," Xia Qingchen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil tersenyum. "Bukan aku yang memohon padamu, tapi kamu seharusnya memohon padaku agar tidak mengusirmu. Siapa di antara mereka di sini yang bukan orang yang sulit diatur?" Kata-kata Xia Qingchen baru saja keluar dari mulutnya ketika dia langsung tertawa marah.
Benar-benar lelucon. Suku pegununganku yang agung tidak bergantung pada langit atau bumi, kami hanya bergantung pada diri kami sendiri dan tidak pernah meminta bantuan. Tiga pria berotot berkulit gelap keluar dari kelompok itu dan berkata, siapakah kamu? Apakah kamu ingin kami memohon kepadamu? Tidak peduli seberapa hebat reputasi Xia Qingchen, mustahil bagi mereka untuk memohon padanya satu hal pun. Kau tidak tahu diri. Kami memberinya muka untuk berpartisipasi dalam pelatihan, tetapi dia tidak memperlakukan kami dengan baik dan bahkan mengatakan bahwa kami harus memohon padanya. Ayo pergi, suku Qiuyin kami juga akan pergi. Hehe, aku khawatir suku kera hitam tidak akan bergabung denganmu. Suku Gunuo akan pergi. Sebuah batu menyebabkan ribuan riak. Suku pegunungan besar memimpin dan pergi, segera menyebabkan banyak orang pergi. Hanya dalam waktu singkat, 400 orang telah pergi. Selain 100 orang yang telah pergi lebih awal, hanya ada 500 orang yang tersisa di lapangan. Orang-orang lainnya juga ragu-ragu, tekad mereka tidak begitu kuat. Jika kalian ingin pergi, pergilah lebih awal. Xia Qingchen melihat pasukan yang tersisa. Si botak mengerutkan kening dan berkata, teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam yang kalian bicarakan, apakah itu benar atau salah? Itu benar, kata Xia Qingchen singkat. Keterampilan bela diri apa yang ingin kamu ajarkan kepada kita bersama? Bisakah kamu memberitahu kami? Si botak ingin pergi. Dia merasa sulit untuk mempercayai bahwa seseorang bersedia mengambil teknik bela diri tingkat tinggi kelas hitam yang sangat berharga dan memberikannya kepada kelompok sukunya untuk dikembangkan. Aku tidak memiliki keterampilan bela diri yang kalian berdua kembangkan bersama. Xia Qingchen berkata. 500 orang yang tersisa gempar lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Suatu saat ada sesuatu, dan saat berikutnya tidak ada apa-apa. Apakah kamu mempermainkan kami? Petik 2. Aku tahu dia penuh kebohongan. Sialan, kau menyia-nyiakan perasaanku. Kerumunan itu berceloteh dan menggerutu saat mereka hendak pergi. Namun, Xia Qingchen menambahkan dengan tenang, aku tidak bisa memberimu keterampilan bela diri untuk 500 orang, tapi aku bisa memberimu keterampilan bela diri untuk 50 orang. Apa? Bukan saja kerumunan yang bersemangat itu tidak menjadi tenang, tetapi mereka malah menjadi semakin riuh. 50 orang untuk satu buku, bukankah itu berarti kita harus mengeluarkan 10 teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam? Itu tidak mungkin, kan? Seperti yang diharapkan dari orang-orang Liangsu. Kamu sangat pandai membual. Saya bahkan tidak percaya satu buku pun, apalagi 10. Banyak klan kelas 2 hanya memiliki satu teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam untuk diwariskan ke klan mereka. 10 buku adalah standar untuk klan kelas 1. Akan tetapi, bagi sebuah keluarga kelas 1 untuk mengambil ke-10 buku berharga mereka dan tanpa pamrih menawarkannya kepada orang lain, keluarga tersebut tidak akan dapat melakukannya kecuali mereka ingin menghancurkan diri mereka sendiri. Xia Qingchen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan gulungan putih dan melemparkannya ke tanah. Visi keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat hitam, 10.000 awan li. Kemudian, dia melemparkan gulungan lain ke tanah. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi yang mendalam, segel mimpi. Kemudian, volume ketiga, volume keempat, dan volume ke-11. Tanpa sadar, dia hendak melempar 11 gulungan itu, tetapi dia menahannya. Ya, hanya tersisa 500 orang. 10 gulungan sudah cukup. Seluruh tempat itu sunyi. Pemuda botak itu mengambil segel mimpi, dengan ekspresi tidak percaya dan membukanya dengan sikap provokatif. Dia tidak percaya bahwa 10 gulungan di tanah benar-benar teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam. Saat dia membolak-baliknya, dia mendengus, jangan berpikir bahwa orang-orang suku kita bodoh. Aku pernah melihat teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam sebelumnya. Aku dapat mengatakan bahwa ini pasti palsu. Kata-katanya terhenti tiba-tiba, diikuti oleh baris-baris kata indah yang muncul. Dia tergagap, palsu, apakah itu palsu? Mengapa tidak terlihat palsu? Hah! Orang-orang lainnya berkumpul dan masing-masing mengambil buku untuk dibaca. Mengikuti bunyi gulungan itu terbuka, desahan keterkejutan pun terdengar. Ini adalah teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam. Lihat rute peredarannya, metode kultivasinya yang unik, dan simbol dalam keterampilan bela dirinya. Ini jelas merupakan teknik tingkat tinggi tingkat hitam. Punyaku juga tingkat misterius tingkat tinggi. Yang ini juga. Ya ampun, semuanya benar-benar teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam. Buku ini milikku, kau tidak boleh merebutnya.
Sial, kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku juga punya bagian. Itu milikku. Saudara-saudara, rebutlah. Siapapun yang mendapatkannya, itu milik siapapun. Mata pemuda botak itu langsung memerah saat Grimoire impiannya direnggut. Dia meraung dan memanggil sukunya sendiri untuk memperjuangkannya. Begitu dia berkata demikian, orang-orang suku yang tadinya menahan diri di luar langsung menjadi gelisah dan ikut bertempur. Situasinya tiba-tiba menjadi tidak terkendali dan berubah menjadi pertikaian teknik bela diri. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa jadi malah menjadi ajang saling bunuh. Pada saat kritis, telapak tangan melesat ke langit. Tekanan kuat membuat udara berdengung dan meredam suara semua orang. Tubuh mereka gemetar sementara mereka dengan susah payah menutup telinga mereka. Ketika jejak telapak tangan menghilang, dunia kembali sunyi, dan hanya suara Xia Qingchen yang tersisa. Kamu telah melihat teknik bertarung. Sekarang, hal kedua adalah mematuhi perintah. Ia melangkah ke arah pemuda botak itu. Jantung pemuda itu bergetar, dan ia segera meraih Grimoire mimpi, yang telah direbutnya kembali, dan berkata, aku, orang lain yang merebutnya terlebih dahulu. Mata Xia Qingchen berbinar dingin. Kamu dan orang-orang dari sukumu telah diusir. Menjadi tidak terkendali adalah suatu sikap yang dapat ditekan dengan aturan yang ketat. Sudah menjadi sifat manusia untuk takut akan kekacauan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Jika dia tetap tinggal, cepat atau lambat akan ada masalah. Tapi jelas orang lain yang merebutnya lebih dulu dariku, kata pemuda botak itu dengan kaget. Memang benar demikian, tetapi dialah yang menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Prajurit, usir suku mereka. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa anggota suku masih ragu-ragu. Mereka belum pernah menjadi prajurit, jadi wajar saja mereka tidak terbiasa mendengarkan perintah dari orang luar. Di sisi lain, 5 orang anggota suku yang bertubuh kurus berjalan mendekat dan mengepung pemuda botak itu. Tinggalkan tempat ini segera. Pemuda botak itu tidak takut pada mereka, dia takut pada Xia Qingchen. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan berubah dan pasti akan mendengarkan perintahmu. Jangan usir suku kami, kata pemuda botak itu dengan nada memohon. Xia Qingchen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia meraih gulungan itu di tangannya dan berbalik dengan acuh tak acuh. Kelima orang suku yang mengikuti perintah segera mendorong mereka menjauh dari kerumunan. Xia, tuanku, sudah diusir. Di antara kelima pemuda itu, yang berhasil adalah seorang pria pendek berkulit gelap dan bertubuh sangat kurus. Suku mereka awalnya tidak termasuk dalam lingkup pilihan Byzantian. Tetua sukulah yang memohon agar beberapa anak muda suku itu keluar dan berlatih sehingga mereka bisa mendapatkan uang. Berbeda dengan suku-suku lainnya, suku mereka tidak hanya miskin, tetapi tubuh mereka juga sangat lemah, dan hanya sedikit orang yang kuat. Bab 1073, Keadaan Pikiran Sistem Tuan. Kelima pemuda yang terpilih juga merupakan jenderal di antara para kurcaci. Siapa namamu? Xia Qingchen menundukkan kepalanya dan mengatur 10 gulungan teknik bela diri. Lelaki pendek dan kurus itu berkata, namaku Sang Yu, dari suku Menara Besi. Berbicara tentang latar belakangnya, dia menundukkan kepalanya karena merasa rendah diri. Suku Menara Besi adalah suku kecil yang tidak dikenal. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengarnya. Suku Menara Besi. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi nama ini hanya sia-sia. Semuanya tampak seperti kacang kecil, bagaimana mungkin mereka pantas menyandang nama Menara Besi? Suku-suku di perbatasan selatan selalu bangga dengan laki-laki mereka yang tinggi dan kuat, dan pria kuat seperti Menara Besi adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan pria kuat. Suku Menara Besi ini bagus, dengan nama yang menggema, tetapi orang-orang di suku itu pendek dan kurus, membentuk kontras yang tajam. Mendengar gelak tawa mereka, seluruh anggota klan Sang Yu juga menundukkan kepala tanda rendah diri. Sang Yu, benar, mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin pasukan ini. Orang-orang dari sukumu akan menjadi orang pertama yang memilih satu set teknik bela diri untuk dipraktikkan. Xia Qingchen menyimpan gulungan itu dan memasukkannya ke tangan Sang Yu. Apa? Orang-orang suku yang tadinya tertawa, langsung menjadi ribut. Bagaimana kita bisa membiarkan anak-anak kecil ini menjadi pemimpin kita? Saya tidak yakin. Teknik bela diri itu harus dipilih oleh suku kita yang kuat terlebih dahulu. Ini tidak adil. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia berbicara dengan suara acuh tak acuh dan agung. Jika kamu tidak setuju, jika kamu merasa itu tidak adil, pergilah sekarang. Aku tidak akan menahanmu.
Kerumunan yang bersemangat itu segera terdiam. Siapa yang ingin pergi sekarang? Bahkan jika dia mengusir mereka, mereka tidak akan setuju. Jika dia pergi, kemana dia akan pergi untuk menemukan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam? Setelah mereka semua terdiam, Xia Qingchen kemudian berkata perlahan, aku tidak peduli dengan kekuatan sukumu. Aku hanya peduli pada satu hal, apakah aku bisa mengikuti perintah. Xia Qingchen menunjuk Sang Yu, ketika aku memberi perintah, Sang Yu dan sukunya akan menjadi satu-satunya yang akan mendengarkannya. Inilah alasan mengapa dia bisa menjadi pemimpinmu, dan mengapa mereka memiliki prioritas dalam memilih teknik bela diri. Kata-katanya yang kuat menyentuh hati setiap anggota suku, menyebabkan mereka merasa sedih dan menyesal. Jika mereka tahu, mereka akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Juga, jangan berpikir bahwa kamu aman dan dapat mengembangkan keterampilan bela diri. Xia Qingchen meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil melihatnya. Dalam pelatihan berikutnya, siapapun yang tidak mematuhi perintahku akan dikeluarkan. Tidak akan ada belas kasihan. Suku pemuda botak adalah contoh terbaik. Ekspresi semua orang menjadi serius, dan mereka tidak lagi menunjukkan ekspresi gembira. Dewa perang bermarga Xia ini tampaknya sangat tegas. Semuanya, dengarkan perintahku. Xia Qingchen berdiri tegak dan berteriak dengan tegas. Para anggota suku itu segera membusungkan dada dan menajamkan telinga, menunggu perintah. Dari yang tinggi sampai yang pendek, berbarislah. Dengan satu perintah, tidak ada seorang pun yang berani mengendur dan mereka semua mencari posisi mereka. Setelah minum teh, 500 orang akhirnya dibagi menjadi 10 tim. Ada tepat 50 orang dalam setiap tim. Selain suku Menara Besi, yang telah memilih keterampilan bela diri mereka sendiri, Xia Qingchen telah memberikan keterampilan bela diri kepada 9 tim lainnya berdasarkan tinggi, berat, dan kekuatan mereka. 10 set teknik bela diri semuanya ditulis kemarin, dan semuanya secara khusus ditujukan pada lingkungan hutan pegunungan khusus di wilayah Lounan. Tidak sulit untuk membudidayakannya, dan mudah digunakan, sehingga dapat membuahkan hasil dalam waktu singkat. Keterampilan bela diri telah diberikan. Kalian punya waktu 1 hari untuk mempelajarinya. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa datang dan bertanya kepadaku. Xia Qingchen duduk bersila, mengawasi mereka secara pribadi saat mereka mengolah teknik bela diri mereka. Sebenarnya, tidak perlu ada pengawasan. Bagi mereka yang belum pernah mengembangkan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam, ini adalah kesempatan langka dalam hidup mereka, jadi siapa yang akan bermalas-malasan? Mereka semua berkultivasi bagaikan binatang buas, takut kalau Xia Qingchen akan mengambil kembali teknik bela dirinya nanti. Budidaya mereka telah benar-benar menggemparkan banyak anggota suku yang menonton dari jauh, tetapi mereka tidak pergi. Salah satu alasannya, mereka tidak berani kembali ke sukunya tanpa perintah Byzantian. Kedua, dia ingin melihat para anggota suku mempermalukan diri mereka sendiri, dengan mempercayai bahwa akan ada teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam yang bisa mereka kuasai. Namun, kebenarannya berada di luar dugaan mereka. Xia Qingchen tidak hanya benar-benar memberi mereka teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam, dia tidak hanya memberi mereka 1 buku, melainkan 10. Tidak, bukan 10 buku. Sebelumnya, Xia Qingchen jelas telah mengeluarkan buku keterampilan bela diri ke-11. Ini berarti bahwa ia telah menyiapkan keterampilan bela diri untuk 500 orang lainnya yang telah pergi. Kemungkinan besar dia memiliki 10 teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam di tangannya. Saat mereka menyaksikan anggota suku yang tersisa mulai berlatih bela diri, mereka mulai merasa gelisah. Suku pegunungan besar yang berangkat terlebih dahulu berdiskusi dengan sekelompok suku lainnya dan kemudian kembali dengan cara yang megah. Kami akan kembali. Pemimpin suku gunung besar itu berkata dengan suara teredam. Dia ingin kembali, tetapi dia tidak ingin menundukkan kepalanya. Punggung Xia Qingchen menghadap mereka. Dia memejamkan mata dan berkultivasi dalam diam. Pergi. Kalian yang ingin pergi. Kembali. Kalian yang ingin kembali. Apakah kalian pikir ini tempatku untuk mencari nafkah? Apakah kalian pikir kalian bisa datang dan pergi sesuka hati? Pemimpin suku pegunungan besar itu mengangkat kepalanya dan berkata, kalian tidak bisa memecat kami. Kami semua dipekerjakan oleh Komandan Bai. Kami hanya akan pergi jika Komandan Bai memberi perintah. Mata Xia Qingchen masih terpejam saat dia berkata dengan tenang, kalau begitu, kamu bisa pergi dan memohon pada Komandan Bai. Bagaimana mungkin mereka berani mencari Panglima Bai? Kalau sampai dia tahu mereka tidak patuh, sudah jelas siapa yang akan dimarahinya.
Pemimpin suku gunung besar itu merendahkan posisinya dan berkata, Tuan Xia, kami di sini sangat banyak. Apakah Anda akan membiarkan kami begitu saja? Seperti kata pepatah, kekuatan terletak pada jumlah, dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen benar-benar berani mengabaikan mereka. Selama sikap mereka baik, mereka seharusnya bisa kembali. Aku bukan ayahmu. Aku tidak punya kewajiban untuk peduli padamu. Xia Qingchen membuka matanya dan berbicara dengan dingin. Bahkan sekarang, kelompok orang ini masih bersikap seperti bos, seolah-olah Xia Qingchen pasti akan membujuk mereka untuk berlatih. Mereka yang tidak terkendali dan tidak terkendali itu ternyata tenang-tenang saja ketika mendengar kata-kata kasar seperti itu. Pemimpin suku gunung besar itu semakin merendahkan sikapnya dan tersenyum meminta maaf, Tuan Xia, tolong bantu kami. Kami pasti akan mendengarkan perintah Anda dan menyelesaikan pelatihan. Ia menambahkan kalimat lain dalam hatinya, yakni agar mereka diberi ilmu bela diri tingkat tinggi tingkat hitam untuk dikultivasikan. Tanpa premis ini, mereka tidak akan mendengarkan perintahnya. Xia Qingchen tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia perlahan berdiri dan berkata, apakah kamu memohon padaku, atau kamu mencoba bernegosiasi? Wajah pemimpin suku Gunung Agung itu memerah. Baru saja, dia berkata dengan benar bahwa suku Gunung Agung tidak bergantung pada langit atau bumi, tetapi pada diri mereka sendiri. Dia kemudian memimpin dan pergi, menyebabkan gelombang orang pergi. Sekarang, bagaimana dia bisa mengakui kalau dia sedang memohon pertolongan? Mari kita bicarakan syaratnya. Komandan Bai telah memerintahkanmu untuk melatih para prajurit, kata pemimpin suku gunung besar itu. Jika kamu bahkan tidak dapat mengumpulkan cukup banyak orang, kamu tidak akan dapat menyelesaikan misi tersebut. Jadi, berikan kami apa yang pantas Anda dapatkan, dan kami akan menemani Anda menjalani pelatihan. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Apa kata mereka? Mereka masih punya mentalitas sekelompok master. Teknik bela diri itu adalah milik Xia Qingchen sendiri, tetapi di mulut mereka, itu menjadi apa yang pantas mereka dapatkan. Bab 1074, Orang-orang biasa. Xia Qingchen berutang pada mereka. Kamu tidak punya modal untuk bernegosiasi denganku. Xia Qingchen berkata dengan tegas. Pemimpin suku Gunung Agung itu terkekeh, kalau begitu aku ingin tahu bagaimana kau akan melaksanakan perintah Komandan Bai. Pada saat itu, jika kita tidak dapat melaksanakan perintah, siapa yang akan menderita kerugian lebih besar? Adapun yang lain yang pergi, mereka semua memiliki tatapan konfrontasi. Kerumunan membentuk aura yang menindas, memaksa Xia Qingchen untuk menyetujui kepulangan mereka. Pemimpin suku pegunungan besar melihat bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan bahkan lebih tak kenal takut. Dia mendengus, kamu yang bermarga Xia, di perbatasan selatan kami, kamu harus mematuhi aturan kami. Jangan berpikir untuk kehilangan apa yang seharusnya kamu berikan kepada kami. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Dia mengira bahwa dia telah memahami tali penyelamat Xia Qingchen, lalu berbicara dengan nada tegas. Xia Qingchen tersenyum dan mengeluarkan setumpuk gulungan tebal. Ini adalah 10 gulungan lainnya yang telah dia persiapkan. Pemimpin suku gunung besar dan yang lainnya bernapas dengan cepat. Dia melangkah maju dan mencoba meraihnya, coba kulihat. Akan tetapi, sebelum dia bisa mencapai Xia Qingchen, yang terakhir mengepalkan tinjunya dan api surgawi keluar dari telapak tangannya, membakar gulungan itu. Ketika pemimpin suku gunung besar menangkap mereka, semua gulungan itu menjadi abu. Kau benar-benar melawan kami, bukan? Pemimpin suku pegunungan besar itu terkejut sekaligus geram. Ia mencengkeram kerah baju Xia Qingchen dengan cakarnya. Ia gagal kembali ke tim, jadi ia mencoba mengancam mereka. Ketika ancamannya gagal, ia siap menyerang. Orang tidak dapat tidak berkata bahwa dia telah menantang batas akhir Xia Qingchen lagi dan lagi. Sebagai pemimpin pasukan yang beranggotakan 500 orang, dia tidak akan membiarkan siapapun melanggarnya di depan umum. Jika tidak, bagaimana dia akan menegakkan otoritasnya dan mendisiplinkan bawahannya? Pada saat yang diperlukan, dia hanya bisa menggunakan metode berdarah besi untuk mengintimidasi. Tangan Xia Qingchen bagaikan kilat, dengan santai meraih pergelangan tangannya. Lengan pemimpin suku gunung besar, yang sekuat taita, bahkan lebih tebal dari paha Xia Qingchen. Namun, bahkan seseorang sekuat dia memiliki lengan yang sangat lemah dibandingkan dengannya. Xia Qingchen mencengkeram pergelangan tangannya, membuatnya sulit untuk bergerak. Seolah-olah lengannya ditahan oleh sepotong logam. Pemimpin suku gunung besar itu tidak bisa menarik lengannya atau mendorongnya, jadi dia berkata dengan marah, apa, kamu ingin membunuhku?
Dia adalah prajurit yang dipilih oleh Komandan Bai. Tanpa izin Komandan, Xia Qingchen bahkan tidak bisa menghukumnya, apalagi membunuhnya. Namun, jawaban Xia Qingchen menyebabkan wajahnya bergetar. Benar, Xia Qingchen menoleh ke samping untuk menghadapinya. Tatapan yang dia berikan padanya dingin dan tenang. Itulah ketenangan seseorang yang telah membunuh banyak orang. Dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali, dan dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar punya niat untuk membunuh. Kali ini, pemimpin suku Gunung Besar benar-benar panik dan berkata, "Aku orangnya Komandan Bai. Kau tidak bisa mengeksekusiku sendirian." Mungkin karena Komandan Bai, ia menjadi tak kenal takut. Dua kekuatan Buddha jahat menyembur keluar dari telapak tangan Xia Qingchen. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada dua bayangan emas dan hitam yang tumpang tindih di luar telapak tangannya. Dia perlahan membuka mulutnya, suaranya menunjukkan kelesuan yang tak terlukiskan. "Aku lupa memberitahumu sesuatu. Aku tidak datang ke sini atas perintah Komandan Bai. Dia yang mengundangku ke sini." "Apa? Diundang? Jadi, dia bahkan tidak perlu meminta izin Komandan Bai dan dia bisa mengambil keputusan sendiri." Pada saat ini, pemimpin suku Gunung Besar itu panik dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu, tunggu. Aku tidak ingin kembali. Aku tidak menginginkan keterampilan bela diri, biarkan aku pergi." Hatinya dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Sayang sekali Xia Qingchen tidak memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Mengganggu pelatihan rahasia Angkatan Darat akan mengakibatkan hukuman berat berdasarkan hukum militer. Ledakan. Dua gelombang kekuatan di tangan Xia Qingchen segera tersalurkan ke kedalaman pergelangan tangannya, menyapu seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Pemimpin suku Gunung Besar itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia mulai mengeluarkan darah dari ketujuh lubang dan matanya berputar ke belakang. Tubuhnya yang kuat berubah menjadi tumpukan lumpur lunak dalam sekejap. Bagian dalam tubuhnya telah dihancurkan oleh kedua kekuatan itu. Melepaskan tangannya, Xia Qingchen melirik yang lain dan berkata dengan tenang, "Siapa lagi yang ingin bernegosiasi denganku?" Mereka yang tidak mau mengalah, diam saja seperti jangkrik di musim dingin. Tidak ada yang berani berhadapan langsung dengan Xia Qingchen. Setelah waktu yang lama, seorang anggota suku yang pemberani memohon, "Tuan Xia, tolong bantu kami dan biarkan kami kembali ke Angkatan Darat. Ya, kami mohon padamu. Tolong beri kami satu kesempatan lagi, Tuan Xia." Sekarang, mereka akhirnya melepaskan semua kekeraskepalaan mereka dan memohon untuk kembali. Xia Qingchen berbalik tanpa ekspresi, punggungnya menghadap mereka. Dia kemudian duduk lagi dan berkata dengan tenang, "Kesempatannya sama. Kamu memilih untuk pergi, dan mereka memilih untuk tinggal. Nasibmu telah ditentukan. Kalian semua, pergilah. Jangan ganggu latihanku. Kalau tidak, kalian akan berakhir seperti dia." Perkataannya yang tidak berperasaan telah menghancurkan harapan dalam hati mereka. Betapapun sombongnya dan tidak terkendalinya mereka tidak dapat menahan perasaan tidak enak di hati mereka saat melihat seseorang yang tidak sebaik mereka beberapa waktu lalu, sekarang berkonsentrasi mengembangkan ilmu bela diri tingkat tinggi tingkat hitam. Merasa putus asa dan menyesal, mereka berjalan terhuyung-huyung di sekitar hutan, tidak mau pergi. Jika mereka dapat mengulanginya lagi, mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan mematuhi Xia Qingchen, tidak akan bersikap sembrono dan suka bertengkar. Melihat hal itu, para anggota suku yang tersisa pun bersukacita dan semakin menahan amarahnya. Dewa perang yang namanya mengguncang alam yang sejuk ini sungguh kejam. Kalau mereka tidak mendengarkan perintah, mereka bukan saja tidak akan bisa belajar bela diri, bahkan bisa berakhir seperti pemimpin suku Gunung Besar. Bagaimanapun juga, dengan gabungan antara kebaikan dan kekuatan, tak seorang pun akan berani menentang Xia Qingchen. Di kejauhan, lelaki berwajah bekas luka dari suku Zebie itu menatap pemandangan di depannya dengan dingin. Tidak seperti penyesalan yang lain, tekadnya tetap teguh seperti sebelumnya. "Gulang, kau tahu, kita seharusnya sudah kembali sejak lama." Teman wanita pemberani itu mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil. Melihat orang-orang yang tetap tinggal dengan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam untuk dikultivasikan, dia merasa sangat menyesal. Itu adalah teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam, berapa banyak orang di dunia yang bisa memperolehnya. Bagi suku miskin seperti mereka, hal itu merupakan keberuntungan, namun Gulang tidak mendapatkannya karena sifatnya yang angkuh dan acuh tak acuh. Bahkan jika Gulang ingin kembali sekarang, Xia Qingchen tidak akan menginginkannya. Gulang menatap dingin ke arah sekelompok orang suku yang berlatih bela diri dan berkata dengan nada menghina,
sekelompok pengecut tak punya nyali yang akan mendengarkan siapapun yang memberi mereka keuntungan. Ini bukan pejuang dari perbatasan selatan kita, tapi seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Wanita yang tampak gagah berani itu segera menoleh ke sekeliling dan memberi isyarat agar diam. Gulang, tolong jangan katakan itu. Bagaimana jika mereka mendengarnya dan menyebabkan konflik? Benar, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Gulang tidak terlalu memikirkannya. Wajahnya yang penuh bekas luka sangat dingin. Orang-orang di perbatasan selatan hanya mengagumi prajurit sejati. Pria bermarga Xia itu telah dipuji sebagai dewa perang setelah bertempur 2 kali dengan sekelompok banci di wilayah Zongyun. Sungguh lelucon. Percaya atau tidak, dia bisa mengompol jika berkelahi dengan orang-orang launan. Gulang sangat meremehkan reputasi besar Xia Qingchen. Wanita itu mendesah. Para prajurit launan memang lebih ganas dan brutal. Saat mereka bertempur, mereka memberikan dampak visual yang luar biasa kuat kepada orang-orang. Akan tetapi, karena Xia Qingchen mampu mengalahkan hampir 1 juta orang di alam awan tengah dalam 2 pertempuran, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang biasa? Bab 1075, tak kenal ampun. Gulang jelas-jelas cemburu. Gulang, Tuan Xia adalah orang yang telah berjasa bagi negara. Kau tidak seharusnya meremehkannya seperti ini, katanya pelan. Apa? Kau juga membelanya? Gulang melotot tajam ke arahnya. Oh, kau juga mengincar teknik bela dirinya, kan? Kalau begitu pergilah, aku tidak membutuhkanmu. Gulang, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Wanita itu marah sekaligus kesal. Dia datang untuk membujuk Gulang dan bukan bagian dari kelompok yang akan pergi. Dia bisa kembali jika dia mau. Namun, dia sedikit khawatir kalau Gulang akan pergi sendirian. Dia berharap Gulang bisa tinggal di dekatnya dan menunggunya menyelesaikan latihannya dengan serius. Hentikan omong kosongmu. Gulang menepuk dadanya dan menunjuk Xia Qingchen. Kau akan pergi denganku atau dengan pria tampan itu. Tentukan pilihanmu sekarang juga. Mengapa Gulang tidak memikirkannya? Dia tidak peduli dengan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam, tapi dia peduli. Bukankah kini semakin sulit baginya untuk memilih di antara keduanya? Dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat dan ingin berlatih bela diri. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana ibu Gulang memegang tangannya dan memohon padanya untuk menjaga Gulang sebelum dia pergi, hatinya terasa sakit. Ayah Gulang meninggal karena sakit saat dia masih kecil. Ibunya lah yang membesarkannya. Latar belakang keluarganya yang miskin membuat Gulang sangat sensitif. Dia tidak bisa menoleransi orang-orang di sekitarnya yang lebih kuat darinya, dan dia tidak bisa menoleransi siapapun yang mengkhianatinya. Akibatnya, hubungannya dengan klannya menjadi sangat buruk. Bekas luka di wajahnya disebabkan oleh dendam sekelompok orang yang berkonflik dengannya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Wanita pemberani itu menyembunyikan kesedihannya di dalam hatinya dan memaksakan senyum. Dia sangat khawatir. Dengan kepribadian Gulang, dia akan mudah terlibat konflik dengan orang lain. Ini adalah ibu kota perbatasan selatan, dengan banyak penguasa. Jika mereka terlibat dalam konflik dengan gegabah, mereka akan dengan mudah dibalas. Ekspresi garang Gulang melunak. Dia menepuk bahunya dan berkata, aku tahu Ying Hong akan bersamaku. Jangan khawatir, begitu aku berhasil mencapai level bintang utama, aku akan menikahimu. Ying Hong tersenyum, tetapi hatinya gelap. Berhasil menjadi bintang besar. Dengan karakter Gulang yang tidak disukai siapapun, bahkan jika ada kesempatan untuk menerobos ke posisi bintang utama, siapa yang bersedia memberikannya kepada Gulang? Rekan-rekannya dan anggota klan yang kurang berbakat darinya semuanya telah diberi penghargaan oleh berbagai ras dan berhasil mencapai posisi bintang utama. Dia satu-satunya yang belum menemui takdirnya. Dengan kepribadiannya, sungguh sulit bagi orang lain untuk merawatnya. Aku akan menunggu. Dia memaksakan diri untuk tetap terjaga dan tersenyum. Gulang menepuk kepalanya sambil tersenyum. Ini adalah idolaku yang baik. Jangan khawatir. Aku pasti akan sukses dan membuatmu bangga padaku. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi sambil memeluknya. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa Ying Hong diam-diam memperhatikan anggota klannya yang tengah berkultivasi. Menjadi lebih kuat juga merupakan impian Ying Hong. Namun, demi menjaga perasaan Gulang, dia lebih suka mengorbankan mimpinya. 500 orang akan berlatih teknik bela diri bersama-sama. Beberapa dari mereka dengan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi akan dapat mulai berlatih sendiri. Sedangkan bagi mereka yang biasa-biasa saja,
mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Xia Qingchen. Xia Qingchen juga sangat sabar, dia tidak memandang rendah mereka hanya karena mereka bodoh, dan menjelaskan semuanya kepada mereka tanpa bersikap sombong atau tidak sabar. Hal ini telah memenangkan hati mereka sebagian besar. Mereka mengira bahwa seseorang yang kejam seperti Xia Qingchen akan memiliki sikap yang sangat dingin. Mereka tidak menyangka dia begitu mudah didekati saat memberikan petunjuk. Ini benar-benar melampaui harapan mereka, menyebabkan mereka merasa kagum di hati mereka. Sehari berlalu, di bawah bimbingan Xia Qingchen yang tak kenal lelah, ke-500 orang itu memahami titik-titik sulit dari teknik bela diri masing-masing dan berhasil mempelajarinya. Xia Qingchen meregangkan otot-ototnya dan berkata, mulai hari ini, kamu punya waktu 5 hari untuk melatih keterampilan bela diri yang telah kamu pelajari. Setelah 5 hari, kamu akan diuji. 100 dari kalian akan tersingkir, dan pembelajaran kalian akan berakhir di sini. Xia Qingchen mengingatkan. Suasana yang awalnya heboh langsung disiram baskom berisi air dingin, dan seluruh tempat menjadi sunyi dan tak nyaman. Banyak orang yang tadinya hendak rileks, tiba-tiba menjadi tegang lagi. Teknik bela diri yang diberikan Xia Qingchen hanya setingkat pertama, bukan gulungan lengkap. Menurutnya, sisanya akan diberikan setelah pelatihan selesai dan terlihat kinerja. Jika dia tersingkir di tengah jalan, dia bahkan tidak perlu memikirkan keterampilan bela diri yang mengikutinya. Sang Yu, bantu aku mengawasi mereka. Siapapun yang tidak ingin berkultivasi atau pemalas, catat saja nama mereka. Baik, tuanku, kata Sang Yu dengan hormat. Xia Qingchen berdiri dan menuju ke kamar dagang. Pada waktu itu, kota Tiannan, di jalan. Seorang pria dan wanita muda berjalan bergandengan tangan di kota Tiannan yang ramai. Gulang, haruskah kita kembali ke suku hari ini? Ying Hong khawatir. Dia selalu gelisah saat menemani Gulang di kota Fuseng, Liangsu. Karakternya yang tidak terkendali tidak berubah. Kemarin, di kota, dia hampir berkelahi dengan seseorang 2 kali. Dan penyebabnya semua adalah hal-hal yang sepele. Misalnya, ketika ia berjalan di tengah kerumunan, seorang pejalan kaki tak kuasa menahan diri untuk tidak melihatnya sekilas karena penasaran karena ia masih mengenakan pakaian adat langka itu. Akibatnya, Gulang curiga bahwa pihak lain memandang rendah dirinya yang berasal dari suku itu dan berdebat dengannya. Pihak lainnya juga pemarah, dan kedua belah pihak hampir berkelahi. Di waktu yang lain, mereka hampir berkelahi karena antrean. Ying Hong merasa sangat lelah. Dia tidak bisa merasa nyaman mengikuti Gulang. Kenapa, kamu tidak senang menemaniku? Tanya Gulang dengan nada tidak senang. Ying Hong memaksakan senyum. Aku senang. Tentu saja aku senang Gulang bersedia menemaniku. Lalu apa yang ingin kau lakukan saat kembali? Gulang mendengus. Ying Hong tahu bahwa Gulang terlalu sensitif. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, harga dirinya akan terluka. Dia berkata, tidak apa-apa, aku hanya sedikit kangen rumah. Gulang tertawa dan merangkul bahunya, jarang sekali kita datang ke kota surga selatan, jadi sebaiknya kita lihat-lihat saja. Kenapa kita terburu-buru untuk kembali? Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak pernah mempertimbangkan perasaan teman wanitanya. Pada saat itu, sebuah kereta kuda melaju kencang melewatinya dan menyentuh lengan baju Gulang. Angin kencang meniup rambut Gulang yang acak-acakan. Apakah kamu buta? Dia mengumpat dengan marah. Bagaimana kamu bisa menyetir? Sang kusir mengira kereta itu telah menabrak seseorang dan segera menghentikan kereta binatang itu. Ia menoleh dan meminta maaf. Maaf mengganggu Anda, Yang Mulia. Maaf mengganggu Anda, tetapi ini adalah pengiriman ekspres sejauh 800 mil dari rumah bangsawan kota. Dengan itu, dia kembali ke binatang iblisnya dan bersiap untuk pergi. Ada apa dengan sikapmu? Gulang langsung tidak senang. Dia hampir menabraknya. Kenapa dia tidak turun dan meminta maaf? Kenapa dia pergi begitu saja? Dia melangkah maju beberapa langkah dan mencengkeram kerah kusir, sambil memarahinya, bicaralah. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kau memandang rendah aku seperti orang lain? Sang kusir tercengang. Kota surga selatan sangat besar dan ada banyak orang yang berpakaian lebih miskin daripada Gulang. Bagaimana mungkin dia punya waktu luang untuk memandang rendah mereka satu persatu? Saudaraku, saya punya surat. Jika ada yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Nanti saya temani Anda ke dokter. Kalau ada luka atau cedera, tanggung jawab saya, iya. Kata sopir itu dengan cemas. Ying Hong melihat simbol rumah besar tuan kota di kereta dan menarik lengan baju Gulang. Gulang,
Lupakan saja. Aku tidak memukulmu. Bab 1076, Bab 1065 bertemu paku. Justru karena selalu ada orang sepertimu yang memanjakannya, dia menjadi begitu sombong dan mendominasi. Gulang mendengus. Ying Hong tersipu saat melihat orang-orang yang lewat. Dia menariknya dan berbisik, aku mohon padamu, ini pesan mendesak dari rumah besar Tuan Kota. Ini benar-benar mendesak, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Oh, apakah rumah besar Tuan Kota itu sehebat itu? Semuanya, harap bersikap masuk akal. Apakah menurut kalian mobil dari rumah besar Tuan Kota itu bisa menabrak orang sesuka hatinya? Gulang merentangkan tangannya. Bahkan Komandan Bai tidak sesombong ini saat melihat kita, kan? Seorang utusan dari kediaman Tuan Kota lebih sombong daripada siapapun. Kerumunan orang menatap Gulang dengan heran. Kendaraan pengiriman ekspres milik rumah besar Tuan Kota selalu melaju dengan kecepatan tinggi, karena surat di dalamnya pasti penting tentang keamanan perbatasan selatan. Sebagai warga perbatasan selatan, jika tidak terjadi tabrakan, dia seharusnya bisa mengerti. Akan tetapi, melihat sikap Gulang yang tidak kenal ampun, tidak seorang pun berani membantahnya kalau-kalau dia jadi emosi dan membantah mereka. Melihat semua orang terdiam, Gulang bahkan lebih terdiam. Dia menarik kusir keluar dari kereta dan mengerutkan kening. Katakan padaku, apakah kamu salah? Khawatir dengan surat itu, sang kusir berlutut dan bersujud, Tuanku, saya salah. Tolong biarkan saya pergi. Surat itu sangat penting dan tidak bisa ditunda. Seharusnya ada beberapa pengawal di kereta, tetapi surat itu datang terlalu tiba-tiba, jadi tidak ada waktu untuk menugaskan pengawal. Dia bergegas sendirian. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang anggota suku yang tidak masuk akal saat dia hendak mencapai rumah Tuan Kota. Agar dapat menyingkirkannya secepatnya, dia hanya bisa bersujud dan meminta maaf dengan putus asa. Bang bang bang. Setelah beberapa pukulan beruntun, dahi sang kusir langsung ternoda merah. Melihat ini, Gulang merasa lebih tenang. Dia melepaskannya dan mendengus, kali ini aku akan melepaskannya, tapi lain kali, berhati-hatilah. Sang kusir mendesah beberapa kali, lalu pergi dengan membawa nasib sial. Kerumunan orang bubar dan Gulang merasa jauh lebih tenang. Mereka yang memandang rendah dirinya hanya bisa meredakan amarah mereka dengan berlutut dan memohon belas kasihan. Ayo, kita minum teh di dekat sini. Gulang dalam suasana hati yang baik saat dia memeluk Ying Hong dan pergi ke kedai teh yang menghadap ke jalan. Kedai teh ini kebetulan berhadapan dengan kamar dagang yang dibentuk oleh Qiu Wanjin dan keluarga Wu di wilayah timur kota. Banyak orang yang tidak diundang ke tempat tersebut dan hanya bisa menonton dari luar, jadi kedai teh di dekatnya adalah pilihan terbaik. Kursi terbaik di dekat jendela dan ruang pribadi telah dipesan, sehingga hanya menyisakan kursi di sudut. Tak berdaya, mereka hanya bisa memilih sudut yang kedua sisinya dikelilingi tembok. Mengapa ada begitu banyak orang? Gulang menajamkan telinganya dan mendengarkan pembicaraan orang banyak. Dia tahu bahwa itu adalah kamar dagang dengan telur binatang bulan tengah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Hei, itu hanya kamar dagang, apakah perlu melakukan ini? Ying Hong sedikit tidak berdaya. Kapan Gulang akan mengubah kepribadiannya yang tidak menyukai apapun? Gulang belum pernah melihat kamar dagang agung seperti itu sebelumnya, namun dia berani mengucapkan kata-kata menghina seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapat kepercayaan diri untuk memandang rendah dirinya. Pelayan, sajikan teh roh terbaik. Gulang membanting meja dan berteriak. Para tamu di sekitar yang tengah berbicara dengan suara pelan langsung terganggu oleh suara itu dan menoleh dengan rasa tidak puas. Namun, Gulang melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Setelah serangkaian tamparan dan teriakan, pelayan itu datang dengan tergesa-gesa. Teh jenis apa yang Anda inginkan, Tuan? Yang terbaik, suara Gulang nyaring. Pelayan itu ragu sejenak, pelanggan, yang terbaik adalah 3 teh roh kabut abadi, 10 juta liang yuan secangkir. 10 juta, Ying Hong terkesiap. Bagaimana mereka bisa membeli teh spiritual semahal itu? Puluhan juta liang yuan pada dirinya masih perlu digunakan untuk akomodasi, makan, dan aspek lainnya. Wajah Gulang menegang. Dia jelas tidak menyangka teh spiritual terbaik bisa semahal itu. Apakah Anda membutuhkannya, Tuan? Kata pelayan itu. Gulang merasa malu dan menendang paha pelayan itu sambil memarahi. Kamu meremehkan orang lain, kan? Bukankah itu hanya secangkir teh? Seolah-olah kamu tidak mampu untuk meminumnya. Lalu bagaimana dengan Anda, pelanggan? Pelayan itu menahan rasa sakit di pahanya dan memarahi mereka yang tidak membalas.
Aku tidak suka sikapmu. Gulang membanting meja. Kalau begitu saya permisi dulu, panggil saja saya jika Anda butuh sesuatu, kata pelayan itu sambil tersenyum meminta maaf. Tunggu, apa yang kau tertawakan? Gulang meliriknya sekilas dan berkata dengan dingin, bukankah kau hanya seorang pelayan yang bau? Beraninya kau menertawakan tamu kita. Melihat ini, Ying Hong segera menariknya kembali. Dia benar-benar kelelahan. Dulu, dia tidak merasa seperti itu saat berada di suku itu. Di sana hanya ada sedikit orang, jadi dia tidak banyak bertengkar dengan orang lain. Namun, di kota surga selatan, karakternya yang ekstrim dan sensitif dengan cepat membesar di bawah pengaruh banyak orang dan kemakmuran. Namun Gulang sama sekali tidak mendengarkan. Dia membanting meja dan melotot ke pelayan, memarahinya. Dia pelayan yang baik, tetapi dia dimarahi hingga menangis. Akhirnya, suara lembut datang dari salah satu ruangan pribadi. Pelayan, berikan tamu itu secangkir teh roh kabut abadi, dan taruhlah di tagihanku. Pemilik suara itu melanjutkan, tenanglah, saudaraku. Kamar dagang akan segera dimulai. Saksikan saja dengan tenang. Ledakan. Pelayan itu mengira masalahnya akan selesai seperti ini, tetapi siapa yang tahu bahwa Gulang akan membalik meja teh dan mengumpat di pintu ruang pribadi. Apakah kamu perlu mentraktirku? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu buta? Teh jenis apa yang tidak mampu aku minum, Gulang? Mengapa aku membutuhkanmu untuk mengirimiku teh? Di ruang privat, pemilik suara lembut itu menahan diri dan berkata dengan lembut, maaf. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Aku minta maaf. Gulang selalu tidak kenal ampun saat berada di atas angin. Dia datang ke pintu kamar pribadi, menendangnya dengan keras, dan mendengus, minta maaf lewat pintu, apa kau tidak memberiku muka? Ying Hong menutupi wajahnya karena kesakitan. Dia tidak ingin menghentikannya lagi dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Berderak. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka. Dia menoleh dan melihat pintu kamar pribadi itu terbuka. Seorang lelaki berpakaian binatang, yang jelas lebih tinggi dari orang-orang di alam dingin, muncul. Kamu dari Launan, serunya dengan suara rendah. Para tamu di kedai teh langsung menunjukkan rasa takut. Orang-orang di perbatasan selatan sangat mengenal kekejaman dan keberanian orang-orang Launan. Mereka mendengar bahwa orang-orang Launan suka membuat masalah dan sangat gelisah. Pupil mata Gulang yang tidak masuk akal itu mengecil dan dia terkejut. Bagaimana mungkin dia dari Launan? Apakah kamu memprovokasiku? Orang barbar yang berdiri di pintu menundukkan kepalanya dan menatap Gulang tanpa ekspresi. Hatinya dipenuhi rasa takut dan dia diam-diam tidak bisa berkata apa-apa. Dia adalah orang barbar. Dia sangat brutal dan tidak pernah bersikap adil terhadap orang lain. Aku, kesombongan Gulang langsung sirna dan dia tergagap. Kalian tidak seharusnya meremehkanku. Si barbar menoleh ke belakang dan melihat Adagu dan penasihat militer jenius, Nutianyi. Ia menatap ke arah konselor militer, bertanya apa yang harus dilakukan. Silakan pergi, kata Nutianyi ringan. Orang-orang suku itu terlalu berisik dan mempengaruhi suasana hati. Orang barbar jangkung itu segera mencengkeram lehernya dan membawanya menuruni tangga menuju gang gelap di samping restoran. Bagaimana kau ingin mati? Orang barbar jangkung itu melemparkannya ke tanah, menyilangkan tangannya di depan dada, dan berkata dengan suara dingin. Tidaklah terlalu berlebihan untuk memberinya hukuman mati karena menyinggung konselor militer. Hati Gulang bergetar karena ketakutan. Dia menahan rasa takutnya dan tergagap. Ini tempat yang keren, beraninya kau membunuhnya. Matanya melotot ke sana kemari, bahkan tidak berani menatap mata orang barbar ini. Sejak kecil, dia tidak pernah bertemu dengan orang barbar. Dia hanya pernah mendengar tentang kebiadaban mereka, dan setiap kali, dia meremehkan mereka. Dia yakin bahwa di masa depan, dia akan menjadi seperti Byzantian, sosok kuat yang dapat menghalangi orang barbar. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seorang barbar yang tingginya setengah badan lebih tinggi darinya, dan dia bisa merasakan betapa mengerikannya orang-orang barbar itu. Tidak ada seorang pun di sini, jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Si barbarian menunjukkan ekspresi yang kejam. Awalnya, aku tidak ingin mengganggumu. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan mencari masalah. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Adagu telah menyampaikan instruksi Xia Qingchen ke setiap utusan barbar. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, semua orang barbar telah mengubah gaya mereka sebelumnya dalam membuat masalah. Mereka semua diam,
dan tetap tinggal di keluarga Wu. Hari ini, penasihat militer datang ke kamar dagang bersama mereka untuk menonton pertunjukan. Siapa yang tahu bahwa mereka akan menghadapi hal seperti itu? Amarah yang selama ini terpendam tak dapat dibendung lagi. Kurung buka. Bab 1077, membuat kekacauan dan bermain. Gulang sangat takut hingga tubuhnya gemetar dan berkata, "Ya, maaf, aku tidak tahu kamu ada di ruangan ini." Kalau saja dia tahu orang-orang di ruang pribadi itu adalah orang-orang barbar, dia tidak akan berani membuat keributan sekalipun dia punya keberanian 10 kali lipat. Sudah terlambat untuk tahu sekarang. Wajah orang barbar jangkung itu dingin. Dia mengangkat tinjunya dan memukul wajah Gulang dengan keras. Berhenti. Tepat saat itu, Ying Hong berlari tepat waktu dan berdiri di depan Gulang. Tolong, jangan ganggu dia kali ini. Dia baru saja datang dari suku ini dan tidak tahu aturan dunia luar. Sambil berbicara, dia menatapnya dengan tatapan memohon. Orang barbar itu terkekeh dan berkata dengan nada menghina, "Dasar kau makhluk bau dari suku ini. Kau tidak punya status atau kekuatan apapun. Kenapa kau begitu sombong? Kau pikir kota surga selatan adalah sukumu dan semua orang tunduk padamu." Gulang membiarkan dirinya dimarahi tanpa emosi sama sekali. Kepribadiannya yang meledak-ledak tampaknya telah menghilang begitu saja. Katakan sesuatu. Bukankah kau tadi begitu sombong? Mengapa kau bersembunyi di belakang seorang wanita seperti cucu yang baik sekarang? Orang-orang barbar memandang rendah orang-orang pengecut seperti itu. Dia mengangkat kakinya dan menendang Ying Hong hingga terlepas, memperlihatkan Gulang yang bersembunyi di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ying Hong mengeluarkan erangan menyedihkan dan memegangi perutnya saat dia berbaring di tanah. Bagaimana mungkin tendangan barbarian itu bisa ringan? Hati Gulang terasa sakit saat melihat hal ini, tetapi dia tidak berani mencari keadilan. Ada apa? Hanya itu yang kau punya. Wanitamu sendiri dipukuli dan kau bahkan tidak berani kentut. Orang barbar itu meraih lengan baju Ying Hong dan tertawa, atau kau tidak peduli padanya sama sekali. Gulang merasa cemas dan akhirnya membuka mulutnya untuk memohon, "Maafkan aku, tolong ampuni aku." Akhirnya, kentut keluar juga. Si barbar menyeringai dan menjulurkan lidahnya, menjilati wajah Ying Hong. "Memangnya kenapa kalau aku tidak mengampunimu?" Tindakan si barbar membuat Gulang cemas, dan dia berkata, "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Si barbar tertawa mengejek. "Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Potong salah satu jarimu sebagai permintaan maaf. 2. Aku akan membawa wanitamu bersamaku. Kita telah menahan amarah kita untuk waktu yang lama, dan kita telah mencari cara untuk melampiaskan amarah kita." Mendengar ini, Gulang berlutut dan berkata dengan ekspresi terhina, "Aku mohon, tolong biarkan kami pergi." Si barbar membuka lengan baju Ying Hong, memperlihatkan baju atasannya. Dia menyeringai jahat dan berkata, "Hanya ada dua pilihan. Kalau tidak, dia akan menjadi milik kita. Jangan pernah berpikir untuk menemuinya lagi." Gulang menatap jarinya lalu menatap Ying Hong. Dalam kesedihan dan kemarahannya, dia mencabut belatinya dan memotong jari kelingkingnya. "Ah!" Dengan teriakan melengking, jari kelingkingnya terputus dan darah muncrat keluar. Dia menahan rasa sakitnya dan memohon, "Tolong, biarkan dia pergi." Hahaha, si barbar tertawa mengejek, "Dasar orang bodoh dari suku itu. Lucu sekali." Dia menggendong Ying Hong di bahunya dan menepuk pantatnya. Dia berkata, "Biarkan aku meminjam wanitamu untuk bermain selama beberapa hari. Kami akan mengembalikannya kepadamu saat kami meninggalkan perbatasan selatan." Hahaha. "Apa, kau bilang kau akan memberiku pilihan?" Gulang menyusul dan berkata. Orang barbar itu tertawa terbahak-bahak, "Lalu apakah aku mengatakan bahwa aku akan menepati janjiku? Apakah kamu seorang idiot yang mencoba bernegosiasi dengan orang barbar?" "Tidak." Gulang memeluk bahu Ying Hong, mencoba merebutnya kembali. "Kau cari mati." Si barbar itu bahkan tak berpikir dan menendang perutnya, membuatnya terpental ke belakang dan menjatuhkan setumpuk keranjang. Petik 2 tanda seru. "Apa salahnya kami orang launan mempermainkan wanita-wanita sukumu? Itu sama saja mempermalukanmu. Kalau kau terus menggerutu, aku akan mencubitmu sampai mati." Kilatan mengerikan melintas di mata si barbar. Gulang bangkit dengan susah payah dan menatap si barbar yang hendak keluar dari gang. Dia menatap Ying Hong yang tergantung terbalik di bahu si barbar dan menatapnya dengan putus asa. Hatinya terasa seperti diiris pisau, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Dalam kesakitan, dia berlutut di tanah tanpa daya, memegangi kepalanya dan menangis.
Air mata penyesalan mengalir dari matanya. Dialah yang menyakiti Ying Hong. Mengapa dia memprovokasi orang-orang barbar yang mengerikan ini? Mengapa dia menamparkan dirinya sendiri dengan kejam lalu menamparkan mulutnya lagi? Itu semua gara-gara mulutnya yang bau. Tapi, lalu kenapa? Penyesalan tidak dapat mengubah apapun, selain membuat dirinya terlihat tidak berguna dan konyol. Sambil menangis, ia menyaksikan orang-orang barbar itu membawa pergi wanita yang dicintainya. Namun, tanpa peringatan apapun, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba datang dari gang. Kalian orang-orang barbar tidak mengambil hati kata-kataku. Si barbar, yang hendak mencapai pintu masuk gang, menggigil. Matanya terbelalak dan kepalanya melihat ke sekeliling. Kau! Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di dinding halaman. Seorang pemuda berusia 19 tahun dengan kedua tangan di belakang punggungnya muncul seperti hantu. Dia menatap ke arah si barbar dengan acuh tak acuh. Yang terakhir mendongak, dan ekspresinya berubah drastis. Dia berkata dengan suara gemetar, kamu Xia Qingchen. Xia Qingchen turun dari dinding halaman dan berjalan menuju orang-orang barbar itu. Tatapannya dingin. Apakah adaku tidak menyampaikan pesanku, atau apakah kamu tidak mendengar kata-kataku? Orang barbar itu setengah kepala lebih tinggi dari Xia Qingchen. Namun, ketika dia melihat Xia Qingchen berjalan mendekat, tubuhnya yang tinggi terus gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menurunkan Ying Hong. Wajahnya menjadi pucat saat dia berkata, Tuan Xia, aku hanya bercanda dengan mereka. Langkah kaki Xia Qingchen tidak berhenti. Dia berjalan perlahan dan berkata dengan tenang, ulangi apa yang baru saja kukatakan. Orang barbar itu sangat takut sehingga dia terhuyung mundur. Dia menundukkan tubuhnya dan memohon, Tuan Xia, tolong ampuni nyawaku. Aku mohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan. Ulangi kata-kataku. Cahaya bintang di mata Xia Qingchen berangsur-angsur menjadi dingin. Orang barbar itu gemetar saat dia mundur ke dinding. Tuan Xia berkata bahwa ini adalah tanah yang sejuk dan kita orang barbar harus berperilaku baik. Kalau tidak bagaimana? Aura Xia Qingchen berputar di sekelilingnya, menyapu tumpukan benda-benda lain-lain. Kalau tidak, bunuh saja kami semua utusan barbar, jangan biarkan seorang pun hidup. Si barbar tergagap. Sepertinya adaku sudah memberitahumu tentang hal itu, tapi kamu tidak menganggapnya serius. Aura di sekitar Xia Qingchen menjadi semakin kuat. Orang barbar itu tanpa sadar mundur ke sisi Gulang. Dia tidak dapat menahan rasa takut dan akhirnya berlutut di tanah. Tuan Xia, saya salah, namun, orang ini hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia menunjuk ke arah Gulang. Jika Gulang tidak bersikap tidak masuk akal, mengapa dia keluar untuk membuat masalah? Tuan Xia, percayalah padaku. Sejak kau memperingatkan kami, aku dan saudara-saudaraku selalu bersikap baik. Kami tidak pernah membuat masalah. Demi Dewa Barbarian, aku bersumpah. Orang Barbarian itu putus asa dan bersumpah. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Dia melirik Gulang dan kemudian ke Ying Hong. Apa yang terjadi? Dia pergi ke kamar dagang dan secara tidak sengaja mendengar beberapa pergerakan di dekatnya, jadi dia pergi untuk melihatnya. Tepat pada waktunya untuk melihat orang-orang barbar bertindak kurang ajar lagi. Gulang menatap Xia Qingchen. Keterkejutan di hatinya mencapai puncaknya. Orang-orang barbar itu benar-benar takut pada Xia Qingchen. Mereka adalah orang-orang barbar yang tidak takut pada langit dan bumi. Mereka brutal dan kejam. Kapan mereka pernah begitu takut terhadap orang-orang yang telah melewati alam dingin? Namun, dia merasa telah diselamatkan, jadi dia segera berkata, Xia Qingchen, cepat bunuh orang-orang barbar itu. Mereka terlalu jahat. Bab 1078, Mengkhianati Tanah Air. Dia tidak melanjutkannya karena tatapan mata Xia Qingchen yang dingin menatapnya. Entah mengapa jantung Gulang berdebar kencang dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara denganku? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Bicaralah. Dia berbalik dan menatap Ying Hong. Yang terakhir berjongkok di sudut dan buru-buru menutup pakaiannya yang berantakan. Dia berkata dengan wajah berlinang air mata, Tuan Xia, beginilah. Dia selalu menghormati Xia Qingchen dan tidak berani berbohong. Oleh karena itu, dia menjelaskan semuanya kepadanya secara objektif. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen melirik Gulang dengan jijik. Dia tidak punya kemampuan apapun, tetapi dia membuat masalah di mana-mana. Tidak heran orang-orang barbar menindasnya. Dia pantas mendapatkannya. Xia Qingchen meliriknya sekilas.
Dia tidak mau repot-repot membuat keputusan untuk orang seperti itu. Dia akan menelan dosa yang telah dilakukannya sendiri. Dia kemudian menatap si barbar. Aku akan melepaskanmu kali ini karena ada alasannya. Jika kau berani membuat masalah lagi, jangan pernah berpikir untuk mencekik lehermu lagi. Orang barbar itu merasa lega dan bersujud dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Xia bijak, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Setelah bersujud beberapa kali, dia lari. Ketika dia melewati Ying Hong, dia membungkuk dan meminta maaf dengan sopan, maaf, maaf. Ying Hong. Mendengar ini, Ying Hong bergegas maju, berlutut, dan bersujud. Dia meneteskan air mata rasa terima kasih dan berkata, kebaikan besar Tuan Xia adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ying Hong. Kembalilah dan berkultivasi, kata Xia Qingchen, masih ada waktu. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Gulang. Kali ini, dia tidak ragu-ragu dan mengangguk dengan tegas. Baik, Tuan Xia. Setelah memberikan instruksinya, Xia Qingchen pergi. Gulang bergegas mendekat dan membantu Ying Hong berdiri. Dia memarahi, apa yang kau lakukan? Jangan bilang kau juga menginginkan keterampilan bela diri pihak lain. Mendengar ini, Ying Hong berhenti menyanjungnya dan berkata, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Apa maksudmu? Apakah kamu khawatir aku tidak akan bisa memberimu kehidupan yang baik? Hati Gulang seperti tertusuk. Dia berkata, aku berjanji bahwa apa yang terjadi tadi tidak akan pernah terjadi lagi. Ying Hong tertawa. Ada sedikit ejekan dan kekecewaan dalam senyumnya. Gulang, bisakah kamu bangun? Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasa bahwa Gulang sedikit menyebalkan. Setiap hari kamu memandang rendah ini dan itu, tapi siapa yang memandangmu? Kata-kata Ying Hong begitu tajam, menusuk tajam ke dalam hatinya yang rapuh dan penuh harga diri. Seperti yang diharapkan, Gulang sangat gelisah. Dia meraih bahu Ying Hong dan berkata, kamu, apakah kamu disuap oleh orang Xia itu? Teknik bela diri cukup untuk membuatmu kehilangan kepercayaan orang-orang perbatasan selatan pada prajurit. Ying Hong, bangun. Tidak ada yang hebat dari pria Xia itu. Pak, mata Ying Hong terbuka lebar. Dia melepaskan diri dari tangan Gulang dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dia memarahi, diam kau. Ying Hong menatap teman masa kecilnya, yang telah dikenalnya selama lebih dari 10 tahun, dan akhirnya merasa jijik dan muak dari lubuk hatinya. Aku hanya tahu bahwa kamu harus berlutut dan menangis di depan si barbar, dan menyaksikan tanpa daya saat dia mengambil wanita yang kamu cintai dan mempermalukannya. Namun, di hadapan Tuan Xia, orang-orang barbar itu harus berlutut, menangis, dan memohon belas kasihan. Karena satu kalimat saja, mereka begitu takut sehingga mereka tidak berani melakukan kesalahan apapun. Jika Tuan Xia tidak sehebat itu, lalu kau siapa? Setiap kata yang diucapkan Ying Hong tepat sasaran. Gulang tak percaya, bahwa teman wanitanya yang selama ini penurut, akan berkata seperti itu tentang dirinya. Bahkan kau meremehkanku, kan? Gulang mengangkat lehernya dan bertanya. Semua orang akan memandang rendah dirinya, kecuali Ying Hong. Dia tidak akan pernah. Ya, aku meremehkanmu. Ying Hong tampaknya telah melampiaskan kemarahan yang telah dia pendam selama bertahun-tahun. Dari kepala hingga kaki, bagian mana dari dirimu yang layak mendapatkan rasa hormatku? Kamu tidak punya kemampuan, kamu tidak punya status, tapi kamu merasa sangat hebat sepanjang hari, memandang rendah ini dan itu. Jika kamu punya konflik dengan orang lain, kamu akan merasa bahwa mereka memandang rendah kamu. Ying Hong mengatakan apa yang telah dipikirkannya selama bertahun-tahun, jika Anda ingin orang lain menghormati Anda harus mengandalkan kerja keras Anda sendiri, bukan meremehkan mereka yang lebih kuat dari Anda. Anda juga tidak dapat menjaga harga diri Anda yang menyedihkan dan bertengkar dengan orang-orang yang tidak penting untuk memuaskan harga diri Anda. Perkataannya telah menghancurkan ribuan lubang pada citra dangkal yang selama ini dipertahankan Gulang. Matanya linglung dan tubuhnya gemetar, memperlihatkan keterkejutan yang sudah diambang kehancuran. Ternyata orang-orang yang paling menghormatinya tidak pernah memandang rendah dirinya. Kau, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kata Gulang dengan suara gemetar. Mata Ying Hong merah, tetapi dia benar-benar kecewa. Dia berharap kata-kata kasarnya akan menyadarkan Gulang dan membuatnya menyadari kesalahannya. Namun, dia tidak melakukannya. Setelah insiden barbarian dan peringatan kerasnya, dia masih tidak menyadari alasannya. Dia masih keras kepala mempertahankan harga dirinya yang menyedihkan dan menggelikan. Baiklah, aku akan pergi.
Setitik air mata jatuh dari matanya. Tidak ada yang berutang apapun kepada siapapun mulai sekarang. Dia melihat jari Gulang yang patah dan mencabut belatinya dengan tegas. Dia memotong ibu jarinya dan berkata dengan penuh kebencian, "Aku akan mengembalikannya padamu." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa berkedip. Gulang terkejut melihat darah mengalir kemanapun dia lewat. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena marah, berharap Ying Hong akan berubah pikiran. Dia tidak benar-benar bermaksud mengusirnya. Asal dia mengakui kesalahannya dan memohon, dia masih bisa membiarkannya kembali. Namun, Ying Hong rela memotong jarinya sendiri hanya untuk memutuskan semua hubungan dengannya. Dia panik. Dia benar-benar akan kehilangan Ying Hong. Saat dia mengejarnya, Ying Hong sudah menghilang di lautan manusia. Tidak, tidak seperti ini. Kenapa kau tidak memohon padaku untuk membiarkanmu tinggal? Kata Gulang dengan sedih. Bahkan sekarang, dia masih belum menyadari kesalahannya. Mudah untuk mengubah gunung dan sungai, tetapi sulit untuk mengubah sifat seseorang. Kata-kata ini jelas bukan sekadar kata-kata kosong. Gulang tidak akan tercerahkan tanpa membayar harga yang mahal. Dia menangis lama sekali. Ketika dia mengingat apa yang terjadi dalam perjalanan ini, dia tidak bisa menahan rasa bencinya. Dia berbalik dan kembali ke ruang pribadi restoran. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Orang barbar itu yang membuka pintu lagi. Dia memarahi, "Kamu masih berani kembali." Namun, Gulang tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah, tapi dengan suara plop, dia berlutut di depan si barbar dan berkata dengan kejam, "Kalian orang barbar, kan? Aku punya rahasia militer untuk diceritakan kepadamu." "Kau, rahasia militer?" Si barbar mendengus jijik. Dia memandang rendah sampah ini. "Ya," kata Gulang. "Komandan Bai secara pribadi telah memilih sekitar 1.000 orang dari suku kita, dan mereka saat ini. Biarkan dia masuk dan bicara." Suara tenang Nutianyi datang dari ruang pribadi. Si barbarian pun terkejut. Ia segera menariknya masuk dan menutup pintu kamar pribadi itu dengan waspada. Gulang berdiri di hadapan Nutianyi, tidak tahu bahwa lelaki di hadapannya adalah Kaisar Lounan yang jenius dan terkenal, penasihat militer satu generasi, Nutianyi. Ada 1.000 dari mereka, dan mereka saat ini sedang mengolah teknik bela diri tingkat tinggi. Ada sekitar 50 dari mereka dalam satu kelompok. Dia menceritakan semua yang telah dilihatnya dan didengarnya kepada pemuda berstatus luar biasa itu. Bab 1079, 1000 Kristal Lunak. Nutianyi mendengarkan dengan tenang dan menjentikkan jarinya di atas meja dari waktu ke waktu. Dia menatap mata Gulang, tetapi tidak menanyakan informasinya. Sebaliknya, dia berkata, "Apakah kamu tahu bahwa kamu mengkhianati negaramu?" Tindakan Gulang dapat dikatakan berkolusi dengan musuh. Bukankah alasan Byzantian bisa memilih orang-orang dari suku terpencil karena dia ingin bertindak secara rahasia dan tidak membiarkan Lou Nanjing tahu? Namun, Gulang langsung menyerahkan informasi itu kepada panglima tertinggi pasukan di wilayah Launan. Usaha keras Byzantian mungkin akan sia-sia. Jejak ketakutan terpancar di wajah Gulang, tetapi dia teringat dengan apa yang dikatakan Ying Hong kepadanya sebelum dia pergi dan berkata dengan yakin, "Kalau begitu, rakyat negeri kitalah yang telah mengecewakanku. Sebagai dewa perang, Xia Qingchen seharusnya melindungi orang-orang sepertiku dan tidak menjebakku. Karena dia tidak baik, aku bisa bersikap tidak baik. Hanya pecundang sejati yang akan melampiaskan kekesalannya pada orang luar." Nutianyi tersenyum dengan sedikit rasa jijik. Seperti apakah karakter Xia Qingchen? Apakah dia perlu secara khusus membingkai karakter sampingan? Informasinya sangat berguna. "Adagu," kata Nutianyi acuh tak acuh, "atur tempat untuknya menginap. Perlakukan dia sebagai tamu terhormat." "Ya Tuan," jawab Adagu. Mendengar ini, Gulang merasa jauh lebih tenang. Saat ini, dia hanya menahan napas dan menunggu Xia Qingchen menyesali keputusannya. Xia Qingchen, yang sama sekali tidak menyadari hal ini, datang ke tempat tersebut. Di pintu masuk tempat acara, Wu Xiong dan Qiu Wanjin secara pribadi menyambut para tamu. Ketika mereka menemukan Xia Qingchen, mereka berdua tersenyum hangat. Mereka meninggalkan tamu yang mereka sambut dan melangkah maju satu demi satu. "Kehadiran Tuan Xia membawa cahaya ke tempat tinggal sederhana kamar dagang kita," kata Wu Xiong penuh semangat. Xia Qingchen tersenyum menjawab. Qiu Wanjin merasa sedikit malu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Xia, atas kedatanganmu. Aku tidak bisa cukup berterima kasih padamu."
Ketika dia teringat kembali bagaimana dia telah gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggung Xia Qingchen saat itu di Liangzhu, dia merasa sedikit khawatir kalau Xia Qingchen akan menyimpan dendam terhadapnya. Kau terlalu serius. Ini kamar dagangmu, kata Xia Qingchen. Aku tentu saja harus menunjukkan dukunganku. Qiu Wanjin merasa emosional. Dari nada bicara Xia Qingchen, dia tampaknya tidak mempermasalahkan apa yang terjadi saat itu. Tuan Xia, silakan duduk. Dia merasa sangat senang saat memimpin jalan, secara pribadi membawa Xia Qingchen ke tempat tersebut. Itu Xia Qingchen. Xia Qingchen benar-benar datang. Sulit dipercaya, Wu Xiong dan Qiu Wanjin benar-benar punya wajah yang bagus, berani mengundang Xia Qingchen. Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Sebuah keluarga kecil yang sedang berkembang, seorang pengusaha yang sedang merosot, benar-benar bisa memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Para tamu yang awalnya bersikap agak tidak sopan, semuanya menyingkirkan sikap tidak terkendali mereka dan menjadi sangat serius. Setelah merasakan perubahan sikap para tamu, Qiu Wanjin diam-diam mendesah melihat betapa tingginya status Xia Qingchen. Dia bahkan bersumpah untuk memeluk paha Xia Qingchen erat-erat. Hatinya tergerak. Setelah bertukar pandang dengan Wu Xiong, dia tidak membawa Xia Qingchen ke tempat duduknya. Sebaliknya, mereka pergi ke belakang panggung tempat pertunjukan, yang dijaga ketat. Ada beraneka ragam barang di sana, semuanya diberi nomor, menunggu untuk dikirim ke tempat penyelenggaraan. Tuan Xia, jika ada sesuatu di sini yang menarik perhatianmu, silakan ambil saja. Itu adalah tanda terima kasihku. Qiu Wanjin mencoba menyenangkannya. Tatapan Xia Qingchen menyapu dan dia mengangguk sedikit. Memang ada beberapa hal yang tidak biasa. Dengan sekilas pandang, ia menemukan beberapa biji berharga, termasuk kristal lunak seukuran telur merpati. 1000 kristal lunak merupakan material pelengkap yang berharga untuk artefak nirvana. Setelah menambahkan 1000 kristal lunak ke artefak nirvana manapun, artefak nirvana dapat berubah menjadi bentuk cair. Setelah menuangkan energi ke dalamnya, artefak dapat kembali ke bentuk normalnya tanpa memengaruhi atribut normalnya. Coba pikirkan, saat Anda bertarung dengan tangan kosong, musuh secara keliru mengira Anda tidak memiliki artefak nirvana. Di saat mereka lengah, Anda tiba-tiba berubah menjadi belati dan menusuk titik vital mereka. Hebat sekali, bukan? Pedang Dayan yang ingin disempurnakan Xia Qingchen sudah memiliki atribut spasial. Menambahkan 1000 kristal lunak akan seperti menambahkan ular di kakinya. Akan tetapi, karena dia akan memurnikan artefak nirvana yang terbuat dari logam tua dan perak tua untuk dendam, menambahkan ribuan kristal lunak adalah pilihan yang tepat. Kalau begitu, tidak sopan kalau aku menolaknya. Xia Qingchen mengambil 1000 kristal lunak itu. Melihat ini, Qiu Wanjin bertanya dengan cemas, Tuan Xia, untuk apa Anda menginginkan 1000 kristal lunak itu? Barang ini sangat tidak populer dan hampir tidak memiliki nilai. Para master roh di wilayah dingin masih belum memahami kegunaan dari 1000 kristal lunak. Selama ini, 1000 kristal lunak hanya digunakan sebagai bahan pelengkap untuk beberapa alkimia. Dia merasa bahwa nilai dari barang-barang yang diambil Xia Qingchen terlalu rendah. Kenapa kamu tidak memilih lagi? Kamu bisa mengambil apapun yang kamu suka. Qiu Wanjin berkata dengan murah hati. Xia Qingchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menyimpan 1000 kristal lembut itu dan berkata, barang ini sudah cukup. Selain itu, dia berhenti dan melihat ke sudut. Ada 10 batu putih salju yang bentuknya tidak beraturan. Aku tidak pantas mendapat hadiah. Ada beberapa barang di gudangmu yang jelas-jelas sudah diremehkan. Aku akan memperbaikinya untukmu. Qiu Wanjin tercengang. Mungkinkah Xia Qingchen juga ahli dalam menilai harta karun? Semua barang telah diperiksa sendiri olehnya. Meskipun ada beberapa barang yang sangat langka, ia tetap memperkirakan nilainya berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Ia yakin bahwa ia tidak salah menilai apapun. Kalau begitu, aku harus merepotkan Xia Qingchen untuk memberiku petunjuk. Qiu Wanjin bersikap menjilat dan tidak keberatan, membiarkan Xia Qingchen menunjukkan bakatnya. Xia Qingchen menunjuk ke 10 batu seputih salju dan berkata, batu-batu itu pasti diletakkan di sudut karena menurut mereka tidak terlalu berharga, kan? Qiu Wanjin mengangguk untuk menunjukkan bahwa dugaan Xia Qingchen benar. Ini adalah kepingan salju, yang tidak umum di kota Lounan. Ini adalah mineral khusus yang terbentuk dari akumulasi kepingan salju. Tidak terlalu berguna, sering digunakan untuk membuat hiasan seperti layar. Tidak terlalu berharga. Batu kepingan salju hanya memiliki penampilan yang indah,
yang cocok digunakan oleh keluarga kaya dan bangsawan untuk membuat hiasan yang indah. Dia berpikir dalam hatinya bahwa tidak peduli apapun, hal baru, yang ditunjukkan Xia Qingchen, selama itu tidak terlalu keterlaluan, dia harus mengikutinya saja. Jarang baginya untuk ingin pamer. Sebagai orang yang cerdas, lebih baik mengikuti kata-katanya. Xia Qingchen tertawa, tidak bernilai. Penjaga toko Qiyu, benda yang kamu katakan tidak bernilai itu lebih berharga daripada telur binatang yang kamu beli terakhir kali. Itu, bagaimana itu bisa menjadi batu kepingan salju? Itu jelas merupakan intisari dari seekor binatang iblis yang gagal menembus alam bulan besar. Jika itu diberikan kepada seekor binatang iblis, tidak hanya dapat meningkatkan kultivasinya, tetapi juga dapat menyebabkan tingkat mutasi tertentu pada binatang iblis tersebut, sehingga melahirkan binatang iblis tingkat tinggi. Barang ini benar-benar harta karun tak tertandingi yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Qiyu Wanjin mendapatkannya secara tidak sengaja, tapi dia malah memperlakukannya seperti batu kepingan salju biasa. Sungguh sia-sia anugerah dewa itu. Senyum di wajah Qiyu Wanjin tidak bisa tidak membeku. Wu Xiong, yang berada di samping, juga bingung. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Jika kata-kata Xia Qingchen lebih dapat diandalkan, mereka masih bisa menentang keinginan mereka dan setuju. Tetapi untuk mengatakan bahwa 10 batu lebih berharga daripada telur binatang buas bulan tengah. Ini, bagaimana mereka bisa setuju dengan kata-kata yang tidak dapat diandalkan seperti itu? Bab 1080, Patung Dewa Barbar. Tuan Xia, 10 kepingan salju itu diambil dari tangan seorang gadis muda dari perbatasan selatan. Dia bilang dia mengambilnya dari pinggir jalan, Qiyu Wanjin mengingatkannya dengan ramah. Bagaimana sesuatu yang diambil di pinggir jalan bisa menjadi sesuatu yang baik? Dia berharap Xia Qingchen akan mengerti betapa tidak masuk akalnya kata-katanya dan menemukan jalan keluar. Namun, yang membuat Qiyu Wanjin dalam posisi sulit adalah Xia Qingchen mengambil batu kepingan salju seukuran kepala dan menimbangnya di tangannya. Kau tidak percaya padaku. Dia sudah mengatakan bahwa itu adalah kepingan salju yang dipungut dari pinggir jalan dan tidak bernilai banyak. Bagaimana dia bisa percaya bahwa benda-benda ini lebih berharga daripada telur binatang bulan tengah? Tentu saja aku percaya. Qiyu Wanjin tersenyum patuh. Bisakah dia mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya? Bahkan jika Xia Qingchen menunjuk ke 10 kepingan salju dan mengatakan bahwa itu adalah telur binatang buas, dia tetap harus mencubit hidungnya dan mengakuinya. Jika tidak, jika Xia Qingchen tidak senang, dialah yang akan berakhir dalam situasi yang buruk. Kamu tidak percaya padaku. Xia Qingchen menatap kepingan salju sambil berbicara. Qiyu Wanjin merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Dia tidak bisa tidak mempercayainya. Dia merasa Xia Qingchen benar-benar sulit dilayani. Dia sudah tahu bagaimana menyiksa orang di usia yang begitu muda. Pemilik toko Qiyu, perhatikan baik-baik. Xia Qingchen membalik telapak tangannya dan membanting batu kepingan salju itu ke tanah dengan keras. Dengan suara teredam, batu kepingan salju itu hancur berkeping-keping. Qiyu Wanjin tertegun. Dia mengira Xia Qingchen sedang marah dan dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Setelah memastikan bahwa dia tidak marah, Qiyu Wanjin merasa lega. Dia mengikuti tatapannya dan melihat pecahan-pecahan di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apa ini? Ia melihat pecahan-pecahan batu kepingan salju di tanah hanya memiliki lapisan kilau seputih salju di permukaannya, tetapi di dalamnya terdapat kristal seindah rubi. Jejak energi iblis yang pekat terpancar dari rubi. Bagaimanapun juga, Qiyu Wanjin telah menjadi pengusaha selama bertahun-tahun, dan dia memiliki penglihatan yang tajam. Setelah mengamatinya dari jarak dekat, dia berseru, apakah ini semua esensi binatang iblis? Ini adalah kristal langka yang hanya muncul saat setidaknya satu binatang iblis bulan tengah gagal menerobos. Napas Qiyu Wanjin mulai cepat. Dia belum pernah melihat esensi binatang iblis yang sebenarnya, tetapi banyak buku kuno telah menggambarkannya. Efeknya tidak hanya meningkatkan kultivasi binatang iblis, tetapi juga mendorong mutasi binatang iblis, mengubahnya menjadi binatang iblis tingkat tinggi. Benda ini bukan hanya merupakan benda legendaris di wilayah dingin, tetapi juga di wilayah launan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Namun yang tidak dapat dipercaya adalah dia benar-benar memilikinya di depannya, dan dia secara tidak sengaja membeli 10 dengan harga murah. Baguslah kalau kamu mengenaliku. Xia Qingchen berjongkok dan mengambil sepotong untuk melihatnya. Dia kemudian berkata dengan sedikit penyesalan, sayangnya,
ada terlalu banyak kotoran, dan efeknya telah berkurang. Tetapi meskipun begitu, itu masih merupakan barang langka di dunia. Jika benda-benda ini dilelang, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh wilayah Liang. Qiu Wanjin dengan gembira mengambil pecahan-pecahan di tanah, matanya merah. Tak pernah dalam mimpinya ia mengira bahwa dalam perjalanan ke launan ini, ia secara tak sengaja memperoleh sebuah harta karun yang mengundang perhatian dunia. Salah satu dari 10 telur itu lebih berharga daripada telur binatang bulan tengah. Saya sarankan kamu untuk menyembunyikannya dan tidak membiarkan siapapun tahu. Xia Qingchen menyiramkan air dingin pada masalah ini di waktu yang tepat. Apa yang membuatmu berpikir bahwa tidak akan ada seorang pun yang memiliki pikiran jahat setelah pikiran itu terungkap? Dan kamu akan dapat melindungi mereka. Anda harus tahu bahwa angin akan menghancurkan pohon-pohon yang menonjol di hutan. Telur binatang buas dari bulan tengah sudah cukup untuk membuat orang iri. Jika ada 10 esensi binatang iblis lagi, sulit untuk menjamin bahwa orang tidak akan menjadi gila. Sebaskom berisi air dingin dituangkan ke atas Qiu Wanjin, dan seketika itu pula ia terbangun. Sebagai seorang pengusaha, ia memahami prinsip untuk tidak mengungkapkan kekayaan seseorang. Anda benar, Tuan Xia. Saya tidak cukup kuat dan telah mempermalukan diri sendiri. Qiu Wanjin merasa malu. Dia adalah seorang pedagang tua yang berusia lebih dari 50 tahun, tetapi ketabahan mentalnya lebih rendah daripada anak muda seperti Xia Qingchen. Setelah jeda, Qiu Wanjin menyerahkan semua pecahan esensi binatang iblis yang telah dikumpulkannya kepada Xia Qingchen dan berkata, Tuan Xia, terimalah pil ini. Anda telah membantu saya memulihkan begitu banyak kerugian, Anda seharusnya sangat berterima kasih kepada saya. Xia Qingchen menerimanya dengan tidak sopan. Dia melirik barang-barang yang tersisa dan berkata, aku akan membantumu melihat sisanya. Terima kasih, Tuan Xia, kata Qiu Wanjin sambil tersenyum. Memang banyak hal yang tidak dikenal dalam perjalanan ini. Akan lebih baik jika dia salah menilai beberapa harta karun lainnya. Bagaimanapun, saripati binatang iblis merupakan barang langka dan berharga, dan tidak banyak barang yang tak ternilai harganya. Namun, ada beberapa barang yang terlihat langka tetapi sebenarnya tidak terlalu berguna, jadi Qiu Wanjin telah melebih-lebihkan harganya. Aku terlalu serakah. Qiu Wanjin menghibur dirinya sendiri dalam kekecewaannya. Wu Xiong ragu-ragu sejenak, Saudara Qiu, bukankah kamu masih memiliki setumpuk barang yang rusak di tanganmu? Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan membiarkan Tuan Xia melihatnya? Barang apapun bisa rusak. Terlebih lagi, barang-barang ini diangkut dari wilayah launan yang jauh, jadi tingkat kerusakannya bahkan lebih mencengangkan. Ini tidak bagus, bukan? Qiu Wanjin ragu-ragu. Xia Qingchen sedang dalam suasana hati yang baik dan bersedia memberinya beberapa petunjuk. Ini sudah dianggap sangat setia darinya. Jika mereka terus mengajukan permintaan, bukankah mereka akan sedikit tidak berterima kasih? Sekarang aku punya waktu, jadi aku bisa mencarimu. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, kamar dagang belum mulai, jadi dia tidak punya kegiatan apapun. Kalau begitu, kebaikan Tuan Xia, akan kuingat. Dia tidak tahu bahwa inilah yang sebenarnya ingin didengar Xia Qingchen. Qiu Wanjin hanya mengeluarkan artefak nirvana spasial dan memberikannya kepada Xia Qingchen. Semua bagian yang rusak ada di dalam, Tuan Xia, silakan lihat. Dia tidak mempunyai harapan untuk menemukan sesuatu yang baik, karena barang-barang yang rusak itu pada dasarnya telah kehilangan nilainya. Xia Qingchen menerima artefak nirvana spasial dan meliriknya dengan santai. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Itu memang tidak terlalu berharga. Tiba-tiba mata Xia Qingchen berkedip dan dia mengeluarkan sebuah kotak besi. Ketika dia membuka kotak itu, bau busuk samar-samar tercium di wajahnya. Ada 4 patung barbar di dalam kotak besi itu. Patung-patung itu berwarna gelap karena kerusakan di dalamnya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Tanya Xia Qingchen. Qiu Wanjin tampak bingung. Mengapa Xia Qingchen tertarik dengan hal ini? Patung ini diperoleh dari suku barbar terbelakang yang sering berdagang dengan mereka, katanya. Itu bukan produk. Suku barbar itu mengatakan bahwa patung itu sangat mujarab dan dapat menangkal roh jahat di sepanjang jalan. Mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Namun, kotak besi itu jatuh ke dalam air. Setelah air masuk, anggota badan patung kayu itu menjadi lunak dan mulai berbau. Qiu Wanjin menatap tatapan mata Xia Qingchen yang tidak biasa, dan jantungnya berdebar kencang. Tuan Xia, mungkinkah ini harta yang luar biasa? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh,
keberuntunganmu memang sangat bagus. Ini bukan patung biasa, tetapi patung dewa yang mengandung sedikit keilahian. Dari segi efektivitas, mereka bahkan lebih kuat daripada patung dewa di kuil utama perbatasan dingin kita. Dia telah melihat semua patung dewa di kuil, dan tidak ada jejak banyak dewa yang datang ke sini. Patung itu tidak memiliki keilahian yang dapat dibicarakan. Akan tetapi, patung keempat suku barbar ini sudah pasti merupakan patung yang disentuh para dewa. Kini, setelah direndam dalam air, keilahian itu mulai berubah dan berubah menjadi bau busuk. Untunglah, hal itu diketahui lebih awal. Kalau terlambat, bisa-bisa menimbulkan bencana. Keilahian. Qiu Wanjin dan Wu Xiong tercengang. Hal yang sangat bau seperti itu tidak ada hubungannya dengan dewa, kan?